Halo anak-anak Alexandria, kita berjumpa lagi belajar. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Halo anak-anak Alexandria, berjumpa lagi kita belajar tematik 3B. Kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami cerita dari dongeng. Kedua, kalian juga mampu menguraikan pesan yang ada dalam dongeng. Nah, anak-anakku, kalian sering sekali mendengar ataupun membaca dongeng kan? Tentu pastinya. Nah, apa sih itu dongeng, Nak? Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng ada macam-macam jenisnya. Yang pertama, dongeng jenis fabel, yaitu dongeng yang menceritakan secara singkat yang berisi ajaran moral dengan tokoh binatang. Contohnya Si Kancil, dongeng semut dan belalang. Yang kedua, jenis dongeng legenda, yaitu dongeng yang berisi cerita rakyat tentang orang ataupun tempat tertentu. Contohnya dongeng tentang legenda Tangkuban Perahu ataupun dongeng tentang Danau Toba. Ketiga, jenis dongeng jenaka adalah dongeng dengan cerita tentang tingkah laku orang bodoh ataupun malas ataupun orang yang cerdik, dan masing-masing dilukiskan secara humor. Nah, anak-anakku, ternyata dalam dongeng juga memiliki struktur. Struktur dongeng adalah yang pertama adanya pendahuluan, yaitu berupa kalimat pengantar pada dongeng, seperti diawali begini. Nah, pada zaman dahulu kala dan sebagainya. Yang kedua, strukturnya adalah peristiwa ataupun isi, yaitu menceritakan tentang kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Ya, tiga, dalam struktur dongeng juga ada penutup, yaitu berupa kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contohnya, pada akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Nah, anak-anakku, dalam dongeng juga ada unsur-unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tema, adalah suatu ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Yang kedua ada contohnya nih ya, nah dalam tema dongeng. Contohnya kita akan menceritakan temanya tentang persahabatan ataupun tentang keluarga ataupun tentang pendidikan misalnya, Nak. Yang kedua unsurnya adalah berupa latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya latar waktu, misalnya waktunya pada sore hari ataupun pagi hari. Latar tempat, contohnya ceritanya terdapat di sungai ataupun di sekolah, ya. Terus kemudian ada latar suasana. Suasananya bagaimana? Apakah mencekam ataukah menakutkan ataukah menyenangkan? Nah, yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Alur ini bisa alur maju, artinya menceritakan dari kecil sampai
dewasa atau sampai besar. Ada alur mundur, dia ceritanya setelah dewasa dulu baru dia menceritakan masa lalunya. Atau alur maju mundur, dia cerita awalnya dulu, dia cerita setelah dewasa, kemudian dia cerita kembali ke masa kecilnya, kemudian cerita kembali ke masa sekarang, dan seterusnya. Jadi bolak-balik ya, atau maju mundur. Berikutnya adalah unsur tokoh. Di sini yaitu para pelaku dalam sebuah dongeng. Tokohnya bisa berupa hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama dan lain-lain. Ya. Berikutnya adalah penokohan, yaitu sebuah karakter atau watak tokoh. Misalnya apakah tokohnya baik hati, ataukah tokohnya suka menolong, ataukah pemarah, ataukah dermawan, dan sebagainya. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Jadi apa yang ingin disampaikan penulis di situ disampaikan. Itulah yang disebut dengan amanat. Nah, anak-anakku, dongeng ini memiliki fungsi. 1. Dapat menyampaikan pesan moral ataupun pesan mendidik untuk pembacanya. Jadi ada tujuan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Nah, disinilah fungsi dongeng. Yang kedua, sebagai hiburan bagi pembacanya. Nah, anak-anakku, manfaat dongeng juga 1, dapat menumbuhkan minat baca. Yang kedua, dapat mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, sebagai media yang efektif untuk menanamkan berbagai nilai-nilai moral. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, dongeng adalah sebuah cerita fiktif atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, atau hayalan. Yang kedua, setiap dongeng memiliki pesan moral yang dapat kita ambil. Dan yang ketiga, dongeng juga dapat menumbuhkan minat baca, mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas dalam berpikir. Demikian sekilas dari Miss Puputna. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.